Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Hujan deras mengguyur desa Karangwangi pada malam yang gelap gulita. Adi mengayuh sepeda motornya dengan hati-hati menembus jalanan berlumpur yang licin. Sebagai wartawan investigatif untuk media online Jakarta, ia datang ke desa terpencil di Jawa Barat ini untuk meneliti laporan aneh yang beredar di media sosial tentang hilangnya beberapa penduduk desa secara misterius dalam 3 bulan terakhir. Lampu depan motornya menyinari papan nama desa yang sudah usang. Cat putihnya mengelupas, dan beberapa huruf hampir tidak terbaca lagi. Adi memarkirkan motornya di depan warung kecil yang masih menyala lampu teploknya. Seorang ibu parubaya keluar dengan wajah curiga. "Maaf Bu, saya Adi dari Jakarta. Saya mencari tempat menginap untuk malam ini," kata Adi sambil melepas helm. Ibu itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Bu Sari, menatapnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Dari Jakarta? Untuk apa ke sini, Mas? Sudah malam, berbahaya. Saya wartawan, Bu. Ingin menulis tentang desa ini. Ada yang bisa membantu saya mencari penginapan?" Bu Sari terdiam sesaat, seolah menimbang-nimbang. "Ada rumah Pak Karno yang bisa menerima tamu. Tapi, ia ragu-ragu, lebih baik Mas pulang besok pagi saja." Adi tersenyum. "Kenapa Bu? Ada apa dengan desa ini?" "Banyak hal aneh terjadi belakangan, Mas. Orang-orang menghilang tanpa jejak. Yang terakhir, Supri, anak muda yang baru saja menikah. Istrinya, Ningsih, sampai sekarang masih mencarinya seperti orang kesetanan." Justru ini yang membuat Adi semakin tertarik. Inilah yang ia cari, kisah di balik hilangnya penduduk desa. "Bisa Bu Sari ceritakan lebih detail? Saya janji akan menulis dengan objektif." Bu Sari menggeleng. "Lebih baik Mas tanya langsung ke Pak Lurah. Saya cuma pedagang kecil, tidak tahu banyak." Setelah mendapat petunjuk arah ke rumah Pak Karno, Adi mengayuh motornya menelusuri jalan desa yang semakin sepi. Rumah-rumah penduduk sudah gelap gulita, hanya sesekali terdengar gonggongan anjing di kejauhan. Lampu motor menyinari pepohonan yang bergoyang-goyang tertiup angin, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di dinding bambu. Rumah Pak Karno terletak di ujung desa, dikelilingi kebun singkong yang lebat. Adi mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Suara langkah kaki terdengar dari dalam, disusul suara batuk-batuk. "Siapa?" tanya seseorang dari dalam. "Maaf Pak, saya Adi, wartawan dari Jakarta." Bu Sari yang menunjukkan rumah Bapak. Pintu terbuka perlahan, menampakkan sosok pria tua kurus dengan mata yang dalam. Pak Karno, sekitar 60 tahun, menatap Adi dengan tatapan yang sulit diartikan. "Wartawan? Mau nulis tentang apa?" "Tentang desa ini, Pak. Saya dengar ada hal-hal menarik yang terjadi di sini." Pak Karno terdiam lama. "Masuk dulu." Di luar dingin. Rumah Pak Karno sederhana namun bersih. Dinding bambu yang sudah menghitam, lantai semen yang retak-retak, dan beberapa foto keluarga yang tergantung di dinding. Yang menarik perhatian Adi adalah foto-foto hitam putih yang menunjukkan acara-acara desa dari masa lalu. "Ini foto apa, Pak?" tanya Adi sambil menunjuk salah satu foto yang menampilkan sekelompok orang berkumpul di bawah pohon besar. "Itu foto ritual tahunan desa, Mas. Sudah tradisi turun-temurun dari zaman nenek moyang." "Ritual apa?" Pak Karno terlihat ragu. "Ritual untuk menjaga keseimbangan alam. Supaya desa ini tetap damai dan makmur." Adi mencatat dalam ponselnya. "Bisakah Bapak ceritakan lebih detail tentang ritual ini? Dan apa hubungannya dengan hilangnya beberapa penduduk desa?" Wajah Pak Karno berubah. "Siapa yang bilang ada hubungannya?" "Bu Sari tadi menyebut ada orang yang menghilang. Supri, misalnya." "Supri?
Pak Karno menghela napas panjang. Anak itu memang bandel. Tidak mau mengikuti tradisi desa. Bahkan menikah tanpa izin dari sesepuh. Izin untuk apa? Di desa ini, ada aturan tidak tertulis. Setiap keputusan penting harus dilaporkan ke sesepuh desa. Termasuk pernikahan. Adi merasa ada yang tidak wajar. Kalau tidak lapor, lalu apa yang terjadi? Pak Karno tidak menjawab. Ia malah beranjak ke dapur dan kembali dengan 2 gelas teh hangat. Istirahat dulu, Mas. Besok saya antar ke Pak Lurah. Malam itu Adi tidur di kamar sederhana dengan kasur tipis dan selimut yang berbau apek. Namun ia tidak bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh terdengar dari luar. Suara langkah kaki, bisik-bisik, dan sesekali teriakan yang samar-samar. Berkali-kali ia mengintip dari jendela, tapi hanya melihat kegelapan pagi harinya. Adi terbangun dengan mata panda. Pak Karno sudah menyiapkan sarapan sederhana, nasi aking dengan sayur kangkung. Pak, tadi malam saya dengar suara-suara aneh. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Pak Karno mengunyah nasinya perlahan. Di desa ini, Mas, ada yang namanya malam senyap. Malam ketika roh-roh nenek moyang berkeliling, menjaga desa dari gangguan luar. Maksudnya? Setiap malam Jumat Kliwon, mereka yang sudah tiada akan muncul untuk memastikan tidak ada yang melanggar adat desa. Adi skeptis. Bapak percaya dengan hal-hal seperti itu? Bukan percaya atau tidak, Mas. Tapi saya sudah hidup 60 tahun di desa ini. Saya tahu apa yang saya lihat. Setelah sarapan, Pak Karno mengantarkan Adi ke rumah Pak Lurah yang terletak di tengah desa. Rumah itu lebih besar dari rumah-rumah lain, dengan halaman luas dan pagar bambu yang rapi. Pak Lurah, Sumardi namanya, adalah pria parubaya dengan perut buncit dan kumis tipis. Jadi Mas Adi mau menulis tentang desa kami? Tanya Pak Lurah sambil menyesap kopi tubruk. Betul, Pak. Saya tertarik dengan cerita tentang hilangnya beberapa penduduk desa. Ekspresi Pak Lurah berubah serius. Siapa yang cerita begitu? Bu Sari, kemudian Pak Karno. Mereka menyebut nama Supri. Pak Lurah menghela napas. Supri memang hilang. Tapi bukan hilang misterius. Dia kabur karena masalah utang. Istrinya, Ningsih, juga sudah tahu. Cuma tidak mau terima kenyataan. Tapi saya dengar ada beberapa orang lain yang juga hilang. Itu cuma gosip, Mas. Desa kecil begini, sedikit-sedikit jadi buah bibir. Adi tidak puas dengan jawaban itu. Bisakah saya bertemu dengan istri Supri? Ningsih? Pak Lurah terlihat ragu. Bisa sih. Tapi dia agak tidak stabil mentalnya. Sejak suaminya hilang, dia sering bicara sendiri, bilang ada yang memanggilnya malam-malam. Saya tetap ingin bertemu dengannya. Rumah Ningsih terletak tidak jauh dari balai desa. Rumah kecil dengan dinding papan yang sudah menghitam dan atap genteng yang beberapa bagiannya bocor. Ningsih, wanita muda berusia sekitar 25 tahun, menyambut Adi dengan mata yang kosong. Mas wartawan? Mau nulis tentang Supri? Tanyanya dengan suara serak. Betul, Mbak. Bisa diceritakan kejadian terakhir sebelum suami Mbak hilang? Ningsih duduk di kursi plastik yang sudah pudar warnanya. Malam itu, Supri pulang dengan wajah pucat. Dia bilang ada yang mengikutinya dari hutan. Bayangan hitam yang selalu muncul setiap dia lewat pohon beringin tua. Pohon beringin? Iya, pohon besar di ujung desa. Katanya di situ tempat berkumpulnya arwah-arwah yang tidak tenang. Adi mencatat setiap detail. Lalu apa yang terjadi? Supri tidak mau cerita banyak. Dia cuma bilang, Ning, kita harus pindah dari desa ini. Ada yang tidak beres. Tapi malam itu juga dia menghilang. Saya cari kemana-mana, tidak ada. Mbak sudah lapor polisi? Ningsih tertawa pahit. Polisi? Mereka bilang Supri kabur karena utang. Padahal saya tahu suami saya. Dia bukan tipe orang yang lari dari masalah. Ada lagi yang aneh sebelum suami Mbak hilang? Ada. Beberapa hari sebelumnya, Supri sering terbangun tengah malam.
Dia bilang ada yang manggil namanya dari luar. Tapi kalau saya dengar, cuma suara angin. Ningsih melanjutkan ceritanya dengan mata yang semakin berkaca-kaca. Malam terakhir, saya sempat dengar Supri ngomong dengan seseorang di luar rumah. Suaranya seperti bisikan, tapi saya tidak bisa mendengar jelas. Pagi harinya, Supri sudah tidak ada. Adi merasa ada benang merah yang mulai terbentuk. Mbak Ningsih, apa Mbak tahu tentang ritual tahunan desa ini? Wajah Ningsih mendadak pucat. Ritual apa? Ritual untuk menjaga keseimbangan alam, kata Pak Karno. Oh itu? Ningsih terlihat gelisah. Supri selalu bilang ritual itu cuma tahayul. Dia tidak pernah ikut. Bahkan waktu kami menikah, dia tidak minta izin ke sesepuh seperti tradisi yang ada. Siapa sesepuh yang dimaksud? Mbah Darmo. Orang tertua di desa ini. Umurnya sudah hampir 90 tahun. Dia yang memimpin ritual setiap tahun. Adi memutuskan untuk menemui Mbah Darmo. Ningsih memberi petunjuk arah ke rumah sesepuh itu, yang terletak di ujung desa, tidak jauh dari pohon beringin besar yang disebutnya tadi. Rumah Mbah Darmo berbeda dari rumah-rumah lain di desa. Bangunan kayu jati yang masih kokoh, dengan ukiran-ukiran tradisional di setiap sudutnya. Halaman rumah dipenuhi tanaman obat dan beberapa patung kecil yang terbuat dari batu. Mbah Darmo, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan mata yang masih tajam, duduk di teras sambil memintal benang. Ketika melihat Adi mendekat, dia tersenyum tipis. Wartawan dari Jakarta? Tanyanya tanpa mengangkat pandangan dari pekerjaannya. Adi terkejut. Kok Mbah tahu? Berita cepat menyebar di desa kecil seperti ini. Duduk. Adi duduk di tikar pandan yang sudah lusuh. Saya ingin tanya tentang ritual tahunan desa ini, Mbah. Ritual penyeimbang alam. Tradisi yang sudah ada sejak 200 tahun lalu, ketika desa ini pertama kali didirikan. Bisa dijelaskan lebih detail? Mbah Darmo meletakkan alat pintalnya. Dahulu, nenek moyang kita membuat perjanjian dengan penunggu tempat ini. Agar desa bisa berdiri dan berkembang, setiap tahun harus ada persembahan. Persembahan apa? Awalnya, cukup dengan sesajen dan doa-doa. Tapi lama-kelamaan, penunggu menuntut lebih. Adi merasa bulunya meremang. Lebih bagaimana? Setiap tahun, satu orang harus dipilih untuk bergabung dengan mereka. Sebagai penjaga desa dari alam gaib. Dipilih? Maksudnya? Mbah Darmo menatap Adi dengan mata yang dalam. Mereka yang melanggar adat, yang tidak menghormati tradisi, akan dipanggil untuk menebus kesalahan. Jadi, Supri menikah tanpa izin. Dia juga sering menentang ritual desa. Penunggu tidak suka. Adi mencoba tetap rasional. Mbah, ini kan cuma kepercayaan. Tidak mungkin kan orang bisa hilang karena hal gaib? Mbah Darmo tersenyum misterius. Kamu orang kota. Belum paham kekuatan alam. Di sini, yang gaib dan yang nyata tidak bisa dipisahkan. Lalu bagaimana dengan yang lain? Katanya ada beberapa orang yang hilang. Slamet, yang mencuri hasil panen tetangga. Tommy, yang merusak makam leluhur. Dini, yang menolak mengikuti ritual pembersihan desa. Mbah Darmo menyebutkan nama-nama itu dengan nada datar. Semuanya sudah bergabung dengan penunggu. Adi merasa ada yang tidak wajar dengan cara Mbah Darmo bercerita. Terlalu tenang, seolah hal-hal mengerikan itu adalah bagian normal dari kehidupan. Mbah, kapan ritual tahunan dilakukan? Besok malam. Malam Jumat Kliwon. Bisa saya saksikan? Mbah Darmo menggeleng. Tidak bisa. Hanya warga desa yang sudah dewasa dan sudah menikah yang boleh ikut. Tapi saya wartawan. Saya janji tidak akan mengganggu. Tetap tidak bisa. Ini aturan yang tidak bisa dilanggar. Adi pulang ke rumah Pak Karno dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia skeptis dengan cerita-cerita mistis itu. Di sisi lain, kenyataan bahwa beberapa orang benar-benar hilang tanpa jejak membuat ia harus menggali lebih dalam. Malam itu, Adi memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri. Ia menunggu sampai Pak Karno tertidur, lalu keluar rumah dengan senter dan kamera.
pohon beringin besar yang disebutkan Ningsih memang ada di ujung desa. Pohonnya sangat besar, dengan akar-akar yang menjuntai ke tanah. Di bawah pohon, ada semacam altar kecil dari batu dengan bekas-bekas lilin dan kemenyan. Adi memotret altar itu dari berbagai sudut. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari arah semak-semak. Ia mematikan senter dan bersembunyi di balik pohon. Dari kegelapan, muncul beberapa sosok berpakaian putih. Mereka berjalan perlahan menuju altar. Adi mengintip dengan hati-hati dan mengenali beberapa wajah. Pak Lurah, Mbah Darmo, dan beberapa orang yang ia lihat siang tadi di desa. Mereka mulai ritual aneh. Mbah Darmo membakar kemenyan dan mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak dipahami. Yang lain berdiri melingkar sambil memegang lilin. Tiba-tiba, Mbah Darmo berhenti membaca mantra dan menoleh ke arah tempat Adi bersembunyi. "Keluar," katanya dengan suara yang dingin. "Kami tahu kamu di sana." Adi tidak punya pilihan. Ia keluar dari persembunyiannya dengan tangan terangkat. "Saya cuma ingin tahu," katanya. Pak Lurah dan yang lain menatapnya dengan wajah yang sulit diartikan. Tidak marah, tapi juga tidak ramah. "Kamu sudah terlalu banyak tahu," kata Mbah Darmo. "Sekarang kamu tidak bisa pergi begitu saja." "Maksudnya?" "Siapapun yang menyaksikan ritual ini, harus ikut sampai selesai." "Atau?" Mbah Darmo tidak menyelesaikan kalimatnya. Adi merasa terjebak. "Atau apa?" "Atau ikut bergabung dengan mereka yang sudah dipilih." Dalam keadaan terdesak, Adi memutuskan untuk ikut serta dalam ritual. Mbah Darmo memberinya lilin dan menyuruhnya berdiri di lingkaran. Ritual dilanjutkan. Mbah Darmo mulai memanggil nama-nama. Yang mengejutkan, dia memanggil nama Supri, Slamet, Tommy, dan Dini. "Supri, datanglah. Slamet, datanglah. Tommy, datanglah. Dini, datanglah." Angin tiba-tiba bertiup kencang. Lilin-lilin sempat hampir padam. Lalu, dari balik semak-semak, muncul 4 sosok berpakaian putih yang berjalan lambat menuju lingkaran. Adi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Keempat orang yang katanya hilang itu berdiri di hadapannya. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan gerakan mereka kaku seperti boneka. "Supri," bisik Adi. Supri menoleh. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Mbah Darmo melanjutkan ritualnya. "Penjaga alam, kami telah menepati janji. Mereka yang melanggar telah diberikan kepada kalian. Lindungilah desa kami untuk 1 tahun ke depan." Keempat sosok itu mengangguk perlahan, lalu berjalan mundur ke dalam kegelapan hingga menghilang. Adi terdiam dengan mulut terbuka. Apa yang baru saja ia saksikan benar-benar di luar nalar. "Sekarang kamu sudah tahu," kata Mbah Darmo. "Mereka tidak mati. Mereka hanya berubah menjadi penjaga desa. Ikut serta dalam menjaga keseimbangan alam." "Tapi bagaimana bisa? Kekuatan alam yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Kamu tidak akan mengerti." Setelah ritual selesai, semua orang bubar. Adi berjalan kembali ke rumah Pak Karno dengan perasaan kacau. Benarkah ia baru saja menyaksikan hal-hal gaib? Atau ada trik tertentu yang ia tidak ketahui? Keesokan harinya, Adi memutuskan untuk menemui Ningsih lagi. Ia ingin mengkonfirmasi apa yang dilihatnya semalam. "Mbak Ningsih, semalam saya melihat Supri." Ningsih menajdi tegang. "Di mana?" "Di ritual desa. Dia ada di sana, tapi seperti berbeda." Ningsih mulai menangis. "Saya tahu. Saya sering melihatnya juga. Malam-malam dia datang ke rumah, tapi tidak bisa bicara. Cuma menatap saya dengan mata kosong." "Kenapa Mbak tidak bilang kemarin?" "Siapa yang akan percaya? Mereka semua akan bilang saya gila." Adi mencoba menenangkan Ningsih. "Mbak, apa Mbak tahu cara untuk mengembalikan Supri?" "Tidak ada cara. Mbah Darmo bilang, sekali seseorang menjadi penjaga desa, dia tidak bisa kembali ke dunia ini." Adi merasa harus berbuat sesuatu. Sebagai wartawan, ia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi terus-menerus. Tapi sebagai manusia rasional, ia juga sulit menerima apa yang dilihatnya. Siang itu, Adi memutuskan untuk kembali ke pohon beringin. Ia ingin mencari bukti-bukti yang lebih konkret. Siapa tahu ada trik atau rekayasa di balik semua kejadian ini. Di sekitar altar,
Adi menemukan jejak-jejak kaki yang aneh. Ada 4 pasang jejak yang berakhir tiba-tiba di tengah tanah lapang. Seolah-olah orang yang meninggalkan jejak itu menghilang begitu saja. Adi juga menemukan pakaian sobek tersangkut di semak dekat altar. Pakaiannya mirip dengan yang dipakai Supri terakhir kali. Menurut cerita Ningsih, saat sedang mengamati pakaian itu, tiba-tiba Adi mendengar suara yang familiar. Adi, ia menoleh dan melihat sosok Supri berdiri tidak jauh darinya. Sama seperti semalam, wajahnya pucat dan mata kosong. Supri? Kamu bisa dengar saya? Supri mengangguk perlahan. Mulutnya bergerak, tapi suaranya sangat lemah. Bantu aku, bagaimana caranya? Putuskan ikatan? Ikatan apa? Tapi Supri sudah menghilang lagi. Adi berlari mencari Mbah Darmo. Ia harus mendapat jawaban yang jelas tentang apa yang terjadi di desa ini. Mbah Darmo sedang duduk di teras seperti biasa ketika Adi datang dengan napas terengah-engah. Mbah, saya tadi bertemu Supri. Dia minta tolong untuk putuskan ikatan. Ikatan apa yang dimaksud? Mbah Darmo tidak terkejut. Ikatan dengan penunggu desa. Tapi itu tidak bisa diputuskan sembarangan. Bagaimana caranya? Harus ada pengganti. Seseorang harus menggantikan posisi mereka sebagai penjaga desa. Adi merasa sesuatu yang dingin merambat di punggungnya. Pengganti? Iya. Dan biasanya, pengganti itu adalah orang luar yang sudah tahu terlalu banyak tentang rahasia desa. Adi mundur selangkah. Maksud Mbah, kamu sudah tahu terlalu banyak, Adi. Dan kamu juga sudah ikut ritual semalam. Menurut aturan, kamu sudah terikat dengan penunggu desa. Tidak mungkin. Saya cuma wartawan yang kebetulan tahu. Mbah Darmo tersenyum tipis. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Nak. Kamu datang ke sini karena memang sudah waktunya. Adi merasa panik. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Kalau saya mengganti mereka, mereka bisa kembali normal? Iya. Tapi kamu akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Tidak ada cara lain? Ada. Tapi sangat berbahaya. Apa itu? Membakar altar persembahan di bawah pohon beringin. Tapi kalau gagal, semua warga desa akan mendapat murka dari penunggu. Adi memikirkan pilihan yang ada. Ia bisa kabur dari desa ini dan melupakan semua yang terjadi. Tapi hati nuraninya tidak bisa tenang membiarkan Supri dan yang lain terjebak selamanya. Mbah, kalau saya berhasil membakar altar itu, apa yang akan terjadi? Penunggu akan pergi. Desa akan kehilangan perlindungan gaib. Tapi mereka yang menjadi penjaga akan kembali normal. Adi memutuskan untuk mengambil risiko. Malam itu, ia akan mencoba membakar altar persembahan. Adi menghabiskan sore itu untuk mempersiapkan rencana. Ia membeli bensin dari warung Busari dan mencari korek api gas. Ia juga menulis surat untuk kantor beritanya di Jakarta, menjelaskan apa yang terjadi di desa ini, untuk berjaga-jaga kalau sesuatu terjadi padanya. Ketika malam mulai gelap, Adi bersiap-siap untuk melaksanakan rencananya. Tapi Pak Karno tiba-tiba muncul di kamarnya. Jangan lakukan itu, Mas, katanya. Adi terkejut. Lakukan apa? Membakar altar. Saya tahu apa yang Mas rencanakan. Pak Karno juga tahu tentang ritual itu? Pak Karno mengangguk sedih. Saya sudah hidup di desa ini 60 tahun. Saya tahu semua yang terjadi. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena saya juga pernah menjadi penjaga desa. Adi terdiam. Maksudnya, 20 tahun lalu, saya juga melanggar adat desa. Saya menikahi wanita dari desa lain tanpa izin sesepuh. Akibatnya, saya dipilih menjadi penjaga. Tapi Bapak masih di sini, karena ada pengganti. Adik saya, Karman, yang menggantikan posisi saya. Dia yang sekarang menjadi penjaga desa. Adi merasa dunianya terbalik. Jadi Bapak, saya sudah pernah mati, Mas. Dan hidup lagi karena ada pengganti. Tapi konsekuensinya, saya tidak bisa meninggalkan desa ini selamanya. Kenapa Bapak tidak cerita ini dari awal? Karena saya tidak mau Mas terjebak seperti yang lain. Tapi sekarang sudah terlambat. Pak Karno melanjutkan, Mas,
Kalau Mas membakar altar itu, bukan cuma penunggu yang marah. Tapi semua yang pernah menjadi penjaga desa, termasuk saya, akan kembali mati. Secara permanen. Adi bingung. Jadi tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka tanpa mengorbankan yang lain? Tidak ada. Inilah dilema yang sudah berlangsung ratusan tahun. Adi duduk terpaku. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara-suara orang banyak. Pak Karno dan Adi keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata seluruh warga desa berkumpul di halaman rumah Pak Karno. Mereka membawa obor dan terlihat marah. "Wartawan itu di mana?" teriak salah seorang. Pak Lurah maju ke depan. "Mas Adi, keluar." Adi keluar dengan tangan terangkat. "Ada apa?" "Kami tahu Mas mau mengganggu ritual desa. Itu tidak bisa kami biarkan," kata Pak Lurah. "Saya cuma ingin membantu Supri dan yang lain. Mereka sudah mendapat tempat yang layak. Menjadi penjaga desa adalah kehormatan." Adi melihat wajah-wajah marah di sekelilingnya. Tapi mereka dipaksa. Tidak ada yang dipaksa. Mereka melanggar adat, jadi harus menerima konsekuensi. Mbah Darmo muncul dari kerumunan. "Adi, kamu sudah tahu terlalu banyak. Sekarang kamu harus memilih. Menjadi penjaga desa dengan damai, atau kami paksa. Kalau saya menolak, kamu akan diperlakukan seperti pelanggar lain." Adi merasa terdesak. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara yang familiar. "Jangan dengarkan mereka." Dari balik kerumunan, muncul Ningsih dengan mata yang penuh tekad. "Ningsih, pulang," teriak Pak Lurah. "Ini bukan urusan perempuan. Ini urusan saya. Suami saya disandera sama kalian." Ningsih berjalan mendekat ke Adi. "Mas wartawan, saya tahu cara untuk menyelamatkan mereka semua." "Apa itu?" "Tidak membakar altar, tapi membakar pohon beringinnya." Semua orang terdiam. Mbah Darmo berteriak, "Ningsih, jangan ngomong sembarangan." "Kenapa? Takut rahasianya ketahuan?" Ningsih berbalik menghadap kerumunan. "Kalian semua sudah dibohongi. Tidak ada penunggu desa. Yang ada cuma Mbah Darmo dan kroni-kroninya yang memakai ilmu hitam untuk mengendalikan orang." "Ningsih." Mbah Darmo maju dengan wajah murka. Pohon beringin itu yang jadi sumber kekuatan ilmu hitam Mbah Darmo. Makanya dia tidak mau siapapun merusaknya. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Ada yang terlihat ragu. Ningsih melanjutkan, "Supri pernah cerita, dia lihat Mbah Darmo pakai jimat aneh setiap ritual. Jimat yang disimpan di lubang pohon beringin. Mbah Darmo tidak bisa menahan amarahnya lagi." "Tutup mulut." Tapi Ningsih terus berteriak, "Mereka yang jadi penjaga desa, itu sebenarnya dikuasai pakai ilmu hitam. Makanya mereka seperti zombie." Beberapa warga mulai terpengaruh. Bu Sari maju ke depan. "Ningsih, apa yang kamu bilang itu benar?" Tanya sama Pak Karno. Dia pasti tahu. Semua mata tertuju pada Pak Karno. Pria tua itu terlihat konflik batin. "Pak Karno?" Pak Lurah menatapnya dengan mata yang mengancam. Pak Karno akhirnya membuka mulut. "Benar. Tidak ada penunggu desa. Yang ada cuma ilmu hitam Mbah Darmo." Kerumunan langsung gaduh. Ada yang marah, ada yang takut, ada yang kecewa. Mbah Darmo mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Sebuah keris kecil dengan ukiran-ukiran aneh. "Kalau begitu, kalian semua akan mengalami nasib yang sama." Mbah Darmo mulai membaca mantra. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan semua orang merasakan sesuatu yang dingin merambat di tubuh mereka. Tapi Ningsih sudah bersiap. Ia mengeluarkan botol berisi bensin yang entah dari mana didapatnya. "Mas Adi." Sekarang, Adi tidak punya pilihan. Ia mengambil obor dari salah seorang warga dan bersama Ningsih berlari menuju pohon beringin. Mbah Darmo berteriak dan mengejar mereka, tapi beberapa warga yang sudah tersadar mulai menghalanginya. Di bawah pohon beringin, Ningsih menuangkan bensin ke seluruh batang pohon. "Mas, bakar sekarang." Adi menyentuhkan obor ke pohon. Api langsung menjilat-jilat batang pohon tua itu. Tiba-tiba, dari dalam pohon terdengar suara teriakan yang mengerikan.
Bukan suara manusia, tapi suara dari alam lain. Mbah Darmo yang baru sampai di tempat itu langsung terjatuh. Keris di tangannya hancur dengan sendirinya. Tidak. Kekuatanku, teriaknya. Pohon beringin mulai terbakar dengan api yang aneh. Warnanya biru kehijauan, dan asapnya berbau seperti kemenyan. Dari balik asap, muncul sosok-sosok Supri, Slamet, Tommy, dan Dini. Tapi kali ini, mata mereka sudah tidak kosong lagi. Ningsih? Supri berjalan tergesa menghampiri istrinya. Supri? Ningsih memeluk suaminya erat-erat, yang lain juga mulai sadar dan mencari keluarga mereka masing-masing. Mbah Darmo terbaring lemas di tanah. Tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat tua, seolah-olah usianya yang sebenarnya baru muncul. Kekuatan yang membuatku awet muda sudah hilang. Bisiknya dengan suara parau. Pak Lurah dan beberapa kroni Mbah Darmo juga terlihat lemas. Ternyata mereka juga mendapat manfaat dari ilmu hitam itu. Adi mendekati Mbah Darmo yang sekarat. Mbah, berapa lama hal ini sudah terjadi? 50 tahun. Mbah Darmo terbatuk-batuk. Sejak saya menemukan keris pusaka di dalam pohon itu, jadi memang tidak ada penunggu desa? Tidak ada. Cuma ambisi saya untuk menguasai desa ini. Mbah Darmo menutup mata untuk selamanya. Pohon beringin terus terbakar sampai habis. Bersama dengan itu, semua efek ilmu hitam di desa itu hilang. Adi akhirnya bisa menyelesaikan investigasinya. Tapi ini bukan cerita tentang hal gaib, melainkan tentang manipulasi dan pengendalian pikiran menggunakan ilmu hitam. Keesokan harinya, polisi datang untuk mengurus kasus ini. Ternyata Mbah Darmo memang punya catatan kriminal di masa lalu sebagai dukun santet. Supri, Slamet, Tommy, dan Dini semua selamat. Mereka mengalami amnesia parsial, tapi secara fisik tidak ada masalah. Pak Karno juga akhirnya bebas dari kutukan. Ternyata cerita tentang dia pernah mati dan hidup lagi itu juga bagian dari manipulasi Mbah Darmo. Desa Karangwangi perlahan-lahan kembali normal. Ritual-ritual aneh dihentikan, dan masyarakat mulai hidup tanpa ketakutan. Adi menulis laporan investigasinya dengan hati-hati. Ia menyoroti bagaimana kepercayaan tradisional bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ada satu hal yang membuat Adi masih penasaran. Ketika pohon beringin itu terbakar, ia sempat melihat sesuatu yang aneh di lubang batangnya. Bukan cuma keris, tapi juga tulang-tulang yang terlihat sangat tua. Adi memutuskan untuk tidak menulis tentang temuan itu. Beberapa misteri mungkin memang lebih baik dibiarkan terkubur. Sebulan kemudian, Adi menerima surat dari Ningsih. Isinya berterima kasih dan kabar bahwa desa mereka sudah damai. Tapi di akhir surat, ada kalimat yang membuat Adi merinding. Mas, kemarin saya dan Supri membersihkan bekas pohon beringin. Kami menemukan gua kecil di bawah akarnya. Di dalam gua itu, ada ratusan tulang manusia. Sepertinya, ritual itu sudah berlangsung jauh lebih lama dari yang kami kira. Mungkin Mbah Darmo bukan yang memulai, tapi cuma melanjutkan tradisi gelap yang sudah ada ratusan tahun. Adi meletakkan surat itu dengan tangan gemetar. Ternyata, ada kemungkinan bahwa cerita tentang penunggu desa itu sebagian memang benar. Mbah Darmo mungkin tidak menciptakan ritual itu, tapi memanfaatkan kekuatan yang sudah ada sebelumnya, dan kekuatan itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Plot twist yang sebenarnya adalah, Adi baru menyadari bahwa selama investigasinya, ia tidak pernah berhasil menelepon kantornya di Jakarta. Ponselnya tidak pernah mendapat sinyal. Padahal tower seluler terlihat jelas dari desa. Ketika ia mencoba keluar dari desa untuk pulang ke Jakarta, motornya selalu mogok di batas desa. Setiap kali ia mencoba berjalan kaki keluar, ia selalu berakhir kembali di tengah desa tanpa sadar. Adi baru menyadari bahwa ia sebenarnya sudah mati sejak malam pertama di desa itu. Ketika ia pulang larut malam dari warung Busari, ia mengalami kecelakaan dan terperosok ke jurang. Semua yang ia alami, investigasi, ritual, pembakaran pohon beringin, semuanya hanya terjadi di alam arwah. Ia adalah arwah penasaran yang tidak sadar bahwa dirinya sudah meninggal. Supri, Slamet, Tommy, dan Dini yang ia selamatkan, sebenarnya juga arwah-arwah yang sudah lama mati karena ritual pengorbanan yang nyata. Desa Karangwangi sendiri sudah kosong sejak 10 tahun lalu, setelah semua penduduknya mengungsi karena serangkaian kematian misterius. Yang benar-benar ironis adalah, Adi, yang datang untuk mengungkap kebenaran, akhirnya menjadi bagian dari misteri itu sendiri. Ia menjadi arwah penasaran yang akan membuat orang lain tertarik untuk datang dan menyelidiki desa itu, dan siklus akan terus berulang. Surat dari Ningsih yang ia terima? Itu hanya halusinasi dari arwah yang tidak mau menerima kenyataan bahwa ia sudah mati, dan kini, Adi akan selamanya terjebak di desa Karangwangi, menunggu wartawan atau peneliti lain yang akan datang untuk mengungkap misteri desa itu, tanpa tahu bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama. Ironi terbesar adalah bahwa Adi,
yang tidak percaya hal gaib, akhirnya menjadi bagian dari fenomena gaib itu sendiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.